Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama. Kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita berada di tempat ini bersama-sama dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum mulai, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum materi dimulai, saya akan memperkenalkan diri. Biodata saya, nama saya adalah Uci Zuhairiah. Saya berasal dari LPK yang di Pandeglang. Nomor HP saya tertera di depan dan email saya batu71223@gmail.com. Semangat pagi semuanya. Pagi. Belum kompak ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih. Itu gak ada yang ini lemas semuanya. Kenapa, Bu? Yang lain pada lemas. Oh ya, sekali lagi ya untuk sebelah sana. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Sebelah sini. Semangat pagi. Balik ya. Balik. Oke, semuanya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih. Biar nggak ngantuk ya, Bu ya. Sekarang saya mau ngecek kehadiran. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, alhamdulillahirobbilalamin. Semuanya sehat walafiat. Ya. Di sini saya akan menjelaskan safety induction and rules class ya. Jadi di mana di sini saya akan menjelaskan keamanan dan peraturan kelas. Untuk keamanannya yang berhubungan dengan listrik, hati-hati Bapak Ibu untuk penggunaan kabel, baik itu kabel untuk laptop, casan atau alat peraga, pengering rambut, nah itu harus kondusif. Terus yang kedua, jangan ada kabel berbelit-belit atau kusut seperti gambar di depan. Yang ketiga, tidak boleh tidur di kelas selama saya memberikan materi pelajaran. Di kelas tidak boleh merokok karena itu bisa mengganggu yang lain. Di sini di sebelah kiri kelas ini ada toilet untuk wanita dan pria. Yang wanita sebelah kanannya, untuk prianya sebelah kiri. Jika terjadi sesuatu dengan gedung ini atau kelas ini di luar atau misalnya lift sedang gangguan, nah itu di sebelah kiri lewat ke bawah itu ada jalur evakuasi. Di kelas juga tidak boleh bermain HP ya. Kalau bisa di silent dulu atau dimatikan dulu sementara selama saya memberikan materi. Di kelas juga tidak boleh ribut berisik karena itu bisa mengganggu peserta lain. Yang terakhir, tidak boleh makan dan minum ya, karena kita di sini harus benar-benar disiplin. Selanjutnya, ada yang tahu dengan gambar di depan? Bapak Ibu? Saya Bu. Ya. Apa Bu? Saya Gaya. Fungsinya untuk apa Bu? Mengeringkan rambut. Mengeringkan rambut. Bagus sekali, pinter ya. Nah, di sini saya mengambil judul cara menata peralatan pengeringan rambut sesuai dengan kepraktisan kerja. Roadmap-nya mulai dari saya ambil satu unit kompetensi, kodenya S96KEC02.093.2, melakukan pengeringan rambut dengan alat pengering.
Elemen kompetensinya adalah mempersiapkan rencana pengeringan rambut bagi pelanggan. Kriteria untuk kerjanya adalah peralatan dan perlengkapan pengeringan rambut ditata sesuai dengan kepraktisan kerja. Untuk itu saya mengambil judul micro teachingnya adalah cara menata peralatan pengeringan rambut sesuai dengan kepraktisan kerja. Ada tujuan dan manfaat. Tujuannya ada peserta dapat menata peralatan pengeringan rambut sesuai dengan kepraktisan kerja pada salon atau tempat kerja sesuai dengan aturan. Manfaatnya adalah peserta dapat menata peralatan salon atau tempat kerja dengan baik dan benar dan rapi untuk kenyamanan pelanggan. Di sini ada alat yang digunakan dalam untuk menata rambut ya, pengeringan rambut. Kita gunakan tempat agar peralatan salon atau peralatan untuk kerja tidak berceceran dan berantakan ya. Ini disebut dengan troli atau rak susun untuk menyimpan peralatan rambut. Nah ini Bu, Pak, ini macam-macam troli ya, macam-macam rak susun. Di sini banyak sekali modelnya. Ibu atau Bapak yang mau itu tinggal klik di Google, boleh cari di Google boleh. Nah ini contoh menata alat di salon. Alat-alat di salon boleh ditata seperti contoh gambar 1, boleh. Ada di tengah-tengah cermin, boleh. Atau di setiap sudut kanan, itu boleh. Yang kedua, hanya di tengah cermin saja. Yang ketiga, untuk pengering ada di meja khusus yang khusus dikasih lubang untuk alat pengeringnya. Jadi tinggal dimasukkan saja untuk kepalanya dan kabelnya digantung. Untuk model keempat ini penyimpanannya hampir sama seperti troli biasa, cuman ini menggunakan seperti ini dari bahan kayu ya, atau modelnya olimpik lah seperti itu. Tips dari saya, Bu, Pak, simpanlah peralatan di tempat yang sesuai dengan kepraktisan kerja agar kabel pengering rambut tidak mengganggu pelanggan saat kita melakukan proses pengeringan di tempat kerja. Nah, peringatan dan hal yang dibutuhkan. Peringatannya adalah jangan letakkan alat pengering di bawah kaki pelanggan karena kita tidak tahu kecelakaan terjadinya kapan ya. Kaki pelanggan bisa mengenai kabel. Kedua, jangan terlalu lama menggunakan alat pengering lebih dari 15 menit karena bisa rusak atau mengganggu kesehatan rambut juga. Selanjutnya, colokan listrik jangan berada di bawah dekat pelanggan. Nah, itu bisa berbahaya. Lalu jangan menggunakan alat pengering rambut saat rambut dalam keadaan basah karena air rambut bisa masuk ke dalam pengering, itu bisa menyebabkan konsleting. Hal yang dibutuhkan untuk menata peralatan adalah 1. Troli, yang kedua alat pengering, ketiga handuk, selanjutnya jepit, selanjutnya kursi, kaca, aneka sisir, tempat sisir, dan sebagainya ya. Nah di sini bagaimana sih caranya menata peralatan pengeringan rambut sesuai dengan kepraktisan kerja? Pertama, siapkan peralatan yang akan disimpan. Yang kedua, simpan peralatan sesuai dengan fungsi dan tempatnya. Yang ketiga, letakkan peralatan di tempat penyimpanan yang sudah disiapkan. Yang keempat, simpan sesuai urutan. Dan yang kelima, rapikan kabel atau alat yang lain di tempat yang sudah disesuaikan. Kesimpulannya,
Jenis-jenis alat yang digunakan untuk mengeringkan rambut dengan alat pengering adalah hair dryer, sisir ekor, sisir blow, handuk kursi dan cermin dan kaca. Itu yang itu ya. Caranya adalah seperti yang saya jelaskan tadi, menyiapkan peralatan, meletakkan peralatan di tempat penyimpanan yang disiapkan, simpan sesuai urutan, lakukan kabel di tempat yang sudah disesuaikan. Sampai sini sudah paham Ibu? Kenapa Ibu kayaknya kok Ibu memperhatikan saya? Ya. Kenapa kok saya mendengar Ibu malah ngobrol berdua aja? Pengkhianatan ini namanya. Oh iya. Jadi Ibu boleh bertanya sekarang. Apa Ibu paham dengan apa yang saya berikan materi di depan? Belum. Kenapa belum? Nah, Ibu paham? Paham karena Ibu memperhatikan. Sedangkan Ibu Rohmah tidak, hanya berbicara berdua saja dengan. Nah, Ibu sadar dengan kesalahannya ya. Terima kasih. Kalau nggak sadar, saya repot. Ada pertanyaan dari sini? Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Atau saya yang mau menunjuk untuk pertanyaan saya sendiri? Ada yang mau bertanya di kelompok ini? Boleh saya bertanya? Boleh, silakan. Di situ ada jenis-jenis apa nih ya Bu? Ada ekor, sisir blok. Yang ingin saya tanyakan adalah perbedaan sisir ekor dan sisir blok dari bentuk, jenis dan fungsinya. Ya. Kalau sisir ekor, Ibu sering ke salon kan ya? Ibu sering ke salon? Nggak sering. Oke. Kalau tidak sering, Ibu pernah dipotong rambut kan? Nah, itu sisir ekor itu untuk memangkas rambut, tapi bisa juga untuk mengeringkan rambut. Sisir ekor itu ujungnya runcing, depannya rata. Jadi sisir yang tipis. Untuk sisir blow, sisir untuk memblow atau mengeringkan rambut, bentuknya bulat Bu. Ibu, bentuknya bulat. Dari sini paham Bu? Ya. Kalau sudah paham, saya akan berikan soal. Siapa yang bisa menjawab, acungkan tangan ya. Pertama, sebutkan alat yang digunakan untuk melakukan pengeringan rambut. Siapa yang bisa jawab, acungkan tangan. Oke, Ibu Dila, silakan. Hair dryer, Ibu? Hair dryer. Hair dryer ya. Yang kedua, jelaskan bagaimana cara menata peralatan pengeringan rambut sesuai dengan kepraktisan kerja. Ada yang bisa menjawab? Satu orang? Bagaimana tadi cara menata? Ya, boleh Ibu Dila? Itu menatanya itu ditaruh di pinggir sebab bisa di samping kaca gitu. Terus yang ada Cara caranya makanya. Tadi yang ada 5 itu. Ya. Oke, tadi menyiapkan peralatan, meletakkan sesuai dengan tempatnya, ya. Disusun sesuai urutannya, dan kabel-kabel ditempatkan disesuaikan ya. Sekarang saya akan memberikan evaluasi selama 3 menit. 3 menit Bu, sebentar ya. Saya akan membagikannya. Saya akan membagikan selama 3 menit. Bagikan 3 menit. Siang 4 menit. Ikuti perintah soalnya. Ya. Ikuti perintah soalnya. Jangan terburu-buru mengisi. Silakan.
Mohon jangan berisik ya, silahkan mengisi soal. Terima kasih. Ibu, konsentrasi. Iya, Bu. Ya, mengisinya dengan tangan, jangan Iya, dengan kita lagi. volumenya dikecilkan sedikit. Bu, sama saya mana? Itu di ibu anak soalnya Pak Asep pengen lihat soalnya. Dikerjakan berkelompok ya, jangan satu orang saja yang mengerjakan tapi diskusi bersama. Ada yang sudah